wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul kiram, ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bermuajah kembali, berkumpul bersama-sama di dalam majelis ilmu yang mana kita sangat berharap untuk mendapatkan masalih berbagai macam kemaslahatan. Kita ingin mendapatkan masalih fid dunya wal akhirah. Kita ingin mendapatkan kemaslahatan baik dalam urusan-urusan dunia maupun dalam urusan-urusan akhirat melalui majelis ilmu ini. Karena di dalam majelis ilmu terkandung faidah yang sangat banyak, mengandung fadhail, keutamaan yang tiada tara. Majelis ilmu tempatnya. Sehingga mestinya orang-orang yang istiqomah di dalam majelis ilmu tentu dia akan mendapatkan kekayaan yang sangat berharga dari sisi Allah Ta'ala. Karena orang yang datang ke majelis ilmu adalah mencari warisan para nabi, mencari apa yang diwariskan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam untuk mendapatkan kemaslahatan. Oleh karena itulah Nabi SAW menyebutkan man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahalallahu tariqan ilal jannah, maka akan Allah mudahkan baginya jalan untuk mendapat surga. Ini perlu dikupas, kok bisa orang ngaji dimudahkan Allah jalan menuju surga? Apa rahasianya dan apa
korelasinya antara ilmu dengan jalan menuju surga. Dan ini jaminan dari Nabi SAW. Ya. Nah, ini diungkapkan pula oleh Imam Ahmad, al-ilmu la ya'dilu syai'. Kata Imam Ahmad, ilmu itu tidak bisa ditandingi dengan sesuatu apapun. Ilmu yang bermanfaat tidak bisa ditandingi oleh apapun. Idza yasihhu niyatahu, apabila orang yang mencari ilmu itu benar niatnya. Jadi kalau orang mencari ilmu niatnya benar, niatnya lurus, maka ilmu yang didapat itu nggak bisa ditandingi dengan berbagai macam ibadah apapun. Itu nggak bisa mengalahkan nilainya, keutamaannya. Ilmu yang bermanfaat. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita nggak dapat. Jangan sampai kita nggak dapat ilmu yang bermanfaat ini. Jangan sampai nggak dapat. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan niat kita di dalam setiap kali melangkah menuju majelis ilmu, mudah-mudahan semata-mata karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ini semata-mata karena mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah ibu sekalian yang dimuliakan Allah, materi yang akan kita bahas menindaklanjuti dari kitab Mujibatul Jannah. Ya, amalan yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga. Kita masuk di dalam bab 24, yakni tarbiyatu wal infaqu lil banat. Tarbiyatul banat wal infaqu alaihinna, mendidik dan menafkahi anak-anak perempuan. Nah, ini kan timbul pertanyaan, ini kalau dibaca anak laki-laki bisa marah. Karena anak laki-lakinya nggak katut ditulis teman ini. Mendidik dan menafkahi anak-anak perempuan. Sebenarnya umum ini ya, cuma kalau perempuan itu lebih khusus ibu. Lebih khusus. Baik. Di dalam kitab ini terdapat berbagai macam dalil, begitu banyak. Ya, ada 6 dalil kalau tidak salah, 7 dalil itu. Ya, kita simak dulu. Dalil yang pertama, riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, man ala jariyataini hatta tablugha ja'a yaumal qiyamati ana wa huwa wa dhamma asabi'ah. Iya, ada terjemahnya monggo. Ada. Barang siapa sampai keduanya mencapai usia balik atau dewasa, saya dia akan datang pada hari kiamat, sementara jarak antara aku dan orang itu seperti ini. Rasulullah merapatkan jari-jarinya. Nah, pun perhatikan yang pertama. Barang siapa yang mengurus 2 anak perempuan sampai keduanya mencapai umur baligh. Orang yang mengurus 2 anak perempuan sampai keduanya ini baligh.
Maka orang yang mengurus ini akan datang pada hari kiamat, jarak antara denganku itu seperti jari-jari ini. Jadi Nabi merapatkan jari-jarinya, ini menunjukkan apa? Kedekatan kedudukan, dekatnya posisi, dekatnya tempat duduk mereka bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalil pertama. Nah, di dalam riwayat At-Tirmidzi ada sedikit perbedaan redaksi hadisnya. Beliau SAW menyebutkan man ala jariyataini dakhaltu ana wa huwal jannata kahataini wa asyara bi usbu'aihi. Silakan. Siapa yang mengurus dua anak perempuan, maka ia akan masuk surga bersamaku dengan jarak seperti antara dua jari ini. Beliau pun mengisyaratkan dengan dua jarinya. At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis di atas adalah hasan dari riwayat Muslim. Jadi sama mirip dengan redaksi yang di atas. Kalau yang di atas itu jari-jari semua, kalau yang kedua ini dua jari antara telunjuk dengan jari tengah. Itu menunjukkan bahwa orang-orang yang mendampingi anak putrinya, merawatnya dan bertanggung jawab atasnya, itu seperti ini keadaannya nanti. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ya, ada seorang wanita miskin datang dengan membawa dua anak perempuannya. Lalu aku memberinya 3 buah kurma. 3 buah kurma. Masya Allah. Wanita tersebut pun memberikan kepada kedua anaknya masing-masing 1 kurma. Kemudian ia hendak memasukkan sebuah kurma ke dalam mulutnya untuk dimakan. Akan tetapi ketika dia akan makan, kedua anaknya tersebut memintanya. Kayaknya belum kenyang 1 kurma tersebut. Maka si ibu wanita ini pun membelah kurma yang 1 ini dibagi menjadi 2, ya. Lalu dia bagikan kepada kedua anaknya ini. Sehingga Ummul Mukminin merasa takjub dengan perihal tersebut. Kemudian aku menceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang telah aku lihat, apa yang telah diperbuat wanita ini. Ini menunjukkan adanya sifat rahmat dari seorang ibu kepada keduanya. Begitu Nabi diceritani tentang kisah tersebut, apa kata beliau? Innallaha qad aujabalaha bihal jannah au a'taqaha biha minan nar. Masyaallah. Nih. Sesungguhnya Allah telah memastikan ucapan itu wajib bagi wanita tersebut untuk mendapat surga. Dengan perbuatan tersebut dia menyantuni anaknya, dia mencukupi kebutuhan anaknya, menjauhkan anaknya dari kelaparan. Ya, dia wajib untuk mendapat surga atau Allah akan membebaskan dia dari neraka dari perbuatan itu. Dan dengan catatan lagi gak sambat. Makanya jadi biasa no sambatan. Lah saya nggak rai penak niku sambat ini. Niki nggak rai rusak. Hati-hati makanya ini jenengan kali kulo dilewatin. Lisan ini betul-betul dikendalikan. Lisan itu betul-betul dikendalikan. Apapun bentuknya. Apapun bentuknya. Berikutnya. Ini sama Ibu ya dengan yang tadi itu. Hadis yang ketiga ini sama dengan riwayat Aisyah ini. Sama persis. Kemudian kita lihat dari Jabir radhiyallahu anhu. Dari
sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Halaman berikutnya. Anna Rasulullah SAW qala man kunna lahu thalathun banat yu'wihinna wa yarhamuhunna wa yakfuluhunna wajabat lahul jannatu albattah. Qal kila ya Rasulullah fa in kanat itnatain qala wa in kanat natain qala fara'abatul qaum an law qalu lahu wahidah laqala wahidah. Silakan. Barang siapa mempunyai 3 orang anak perempuan dan ia memberi mereka tempat tinggal, mengasihi dan menanggung kebutuhan mereka, maka dia akan mendapatkan surga. Jabir berkata, seorang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana jika ini hanya memiliki 2 orang anak perempuan? Beliau menjawab, begitu pula jika ia mempunyai 2 orang anak perempuan. Jabir melanjutkan, sebagian sahabat berpendapat bahwa seandainya mereka bertanya, bagaimana dengan 1 orang anak perempuan? Niscaya beliau akan menjawab, dan juga 1 orang anak perempuan. Intinya itu nggak peduli anak 1, nggak peduli anak 2. Yang jelas orang tuanya itu bertanggung. Itu intinya di situ. Baik. Dari pelajaran hadis-hadis ini ada beberapa faedah yang perlu kita catat, Ibu ya. Ada poin-poin penting. Ini kita sebelum masuk membahas tentang faedahnya. Poin-poin penting itu menjadi pegangan kita. Ya, menjadi pegangan atau pondasi sebagai orang tua. 1. Anak itu anugerah. Anak itu amanah. 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat 42 ayat 49-50. Surat 42 ayat berapa? 49 sampai ayat 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi mulkus samawati wal ardh yakhluqu ma yasha' yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Ya. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha mengetahui, Maha kuasa. Allah jelaskan di sini. Allah jelaskan di sini. Milik Allah segala kekuasaan dan kerajaan baik di langit maupun di bumi. Perhatikan firman-Nya. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa saja yang Ia kehendaki. Yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha ad-dhukur. Allah anugerahkan ya anak perempuan kepada siapa saja yang Allah kehendaki,
Dan Allah karuniakan pula anak laki-laki kepada siapa saja yang Allah. Nah, ini potretnya, ini gambaran kekuasaan Allah. Perhatikan kalimat yahabu lima yasa. Makanya kadang-kadang kita temukan ada orang itu punya anak wedok. Akhirnya dia coba berikutnya barangkali laki-laki, perempuan lagi. Dia nyoba lagi, kok nyoba. Oh, dia kepingin mungkin berikutnya laki-laki, perempuan semua, Masya Allah. Saya punya kerabat di daerah mana ini Bu? Malang sinilah, Jabung itu. 7 putri semuanya. 7 orang itu putri. Ceritanya begitu tadi. Wes ayo si nomor telunggu bewe lanang punya anak nomor 3 perempuan lagi. Digodai sing papat. Sampai 7 pegel lagi dia. Sampai dikawis kok. Edok mana? Ya Allah, itu ada pula yang laki-laki semua. Ada yang laki-laki semua. Anak sekian laki-laki semua, ya Allah. Ini disebutkan oleh Allah Ta'ala. Allah anugerahkan anak perempuan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah anugerahkan anak laki-laki siapapun yang Allah kehendaki. Atau yuzawwijuhum dhukrana wa inatha. Nah, atau Allah berikan, Allah karuniakan laki-laki juga perempuan. Ini kita cari wong Jawa, iki bojone pinter iki ngono. Dikira sing nyetak lanang wedok iki sing wong tuane. Iya, saya kan punya anak 5 itu. 1, 2 itu perempuan-perempuan, 3, 4, 5 itu laki-laki. Saya ceritakan, pinter anak jering, laki pinter. Kok pinter sama jering? Emang iki gak mikir kok ya. Pun perhatikan. Pun perhatikan ya. Nah, sekarang kita lihat orang-orang jahiliyah itu murka dengan lahirnya anak perempuan. Orang-orang jahiliyah itu murka dengan lahirnya anak perempuan. Karena menurut mereka itu perempuan itu aib. Tuh. Anak perempuan itu membawa aib. Karena merupakan simbol-simbol kelemahan dan simbol-simbol keterbatasan. Itu perempuan. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat 16. Kita simak surat 16 ayat 58 sampai 59. Iya, kita simak surat 16. Sudah ketemu Ibu? Iya, surat 16 ayat 58 ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qawmi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Ya. Padahal apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dan orang banyak disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau membenamkannya ke dalam tanah? Ingatlah alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan. Ini sebelum Islam datang Ibu.
Dan kalau ibu sempat ya mengkaji lintas agama, ya lintas agama, bagaimana agama-agama selain Islam memperlakukan dan memposisikan seorang wanita. Jenengan simak itu. Tidak ada satu agama pun yang memuliakan, memberikan penghormatan, memberikan kedudukan yang sangat agung dibandingkan dengan agama Islam. Gak ada, Ibu. Ini. Makanya racun-racun syubhat, racun-racun syahwat dikeluarkan oleh orang-orang kafir ke negeri-negeri Islam dan kaum muslimin ini. Apa racun-racun itu? Berupa emansipasi. Itu racun, Ibu. Supaya apa? Supaya umat Islam itu keluar rusak bersama-sama dengan mereka. Nathan, bukan mengangkat derajat, tujuannya dibalik. Umat Islam itu memenjara wanita. Umat Islam itu memandulkan peran wanita, dan terus demikian, karena Islam tidak menempatkan wanita di tempat-tempat yang di situ menjadi sumber fitnah. Itu yang mereka kemudian rusak di dalam wawasan kita. Akhirnya muncullah ya orang-orang pergerakan wanita yang ingin membangkitkan wanita tampil bisa mengalahkan posisi laki-laki. Terjadilah wanita jadi sopir truk, sopir bus. Ya kuli-kuli bangunan sekarang banyak wanita, pekerja-pekerja toko niku laris diceker wong wedok. Itu untuk merusak kedudukan wanita. Ditambah lagi dibungkus. Maunya tuh dilepas bungkus-bungkus itu supaya jenengan bisa hidup merdeka, hidup bebas dan liar seperti mereka. Nauzubillah min dzalik. Ini jenengan kalau mau lihat ya lintas agama, coba dilihat di antara agama-agama itu yang paling memuliakan wanita itu dibandingkan Islam. Coba agama mana? Nah, ini poin-poin penting yang perlu kita camkan. Jadi yang pertama, bahwa anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengharamkan membunuh anak-anak perempuan terutama. Allah mengharamkan membunuh anak-anak perempuan. Juga anak laki-laki sama. Mari kita simak di dalam surat 17. Surat 17. Ayat 31. Surat 17 ayat 31. Sudah ketemu? Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Iya. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Pun perhatikan di sini. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian itu karena takut miskin. Nah, di sini ada keyakinan ini, nanti hati-hati. Ya kenapa? Sebab Allah katakan nahnu narzuquhum. Yang menanggung rezeki anak-anakmu itu kami, kata Allah. Bukan kalian orang tua. Wa iyyakum, dan kami yang juga nanggung rezeki kamu. Gitu loh. Jadi rezeki itu dalam tanggungan duduk wong tua. Makanya jenengan satu misal nanti ada suami meninggal, gak usah takut.
Tapi yang nggak usah disuruh suaminya mati. Ya. Saking kendele, mari ngaji bab akidah. Ulang ya, kalau ayam mau mati silakan. Jenengin dolek perkara. Itu yang pertama diperhatikan. Jadi jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas. Nanti akan kita jelaskan sedikit. Kemudian dalil berikutnya di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, Innallaha harrama alaikum, sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian, satu, uququl ummahat, durhaka kepada ibu-ibu kalian. Allah mengharamkan durhakanya anak kepada orang tua, satu. Yang kedua, Allah haramkan man awahat, nolak kewajiban nuntut yang bukan haknya. Yang kedua apa? Nolak kewajiban nuntut yang bukan haknya. Itu Allah haramkan. Jadi man awahat itu memiliki dua makna. Makna yang pertama, dia tidak mau menjalankan kewajibannya. Yang jadi kewajibannya dia ingkar, itu diharamkan oleh Allah. Maka perhatikan di situ Ibu. Ya, kita kuat jadi orang tua, Anda jadi orang tua, kemudian jadi pasangan dari pasangan Anda, jadi istri buat suami, jadi anak bagi orang masing-masing, itu ada kewajiban. Nolak kewajiban itu hukumnya haram. Yang kedua, yang ketiga, wawadal banat. Ya, wawadal banat, ngubur anak perempuan hidup-hidup. Nah, ini perkara yang Allah haramkan. Kemudian wakarihalakum, dan Allah membenci untuk kalian. Tiga perkara dibenci oleh Allah. Tiga perkara Allah haramkan, tiga perkara Allah benci. Satu, qila waqal. Ini sudah makan kurban yang begitu banyak. Napa qila waqal niku? Cerita hasil diceritani. Nek jari wong Sidoarjo jari ini jari. Pun di rumah sing tenan karena sudah makan banyak kurban ini. Termasuk orang yang sudah istiqomah kajian, nggak selamat dari penyakit ini. Awas hati-hati Bu. Awas hati-hati, ini banyak telah menjadi korban ini. Termasuk orang-orang yang sudah istiqomah kajian, istiqomah baca Quran, istiqomah dzikir pagi petang, nggak selamat dari penyakit ini. Wong hasil cerita, hasil delok berita kok dicerita nih. Sementara berita itu sudah pasti benar apa belum? Lah kok yo kendal sama cerita. Harus perhatikan, tidak boleh ini. Itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibenci oleh Allah Ta'ala. Nah, mukaddimah bisa gini, jaringan wis krungu. Iku mukaddimah. Iku mukaddimah. Sampe wis krungu. Apa? Aku lho dikandani. Dikandani kok cerita. Sudah belajar ngempet ini Bu. Insya Allah sariawan. Karena gak biasa, ngempet cerita tuh gak biasa kita. Masya Allah. Dan ini termasuk banyak kegagalan di sini. Menceritakan hasil diceritani. Ya. Sama jalan-jalan ada orang demo. Takon, kenapa Pak nih? Lurah cabul. Tiba sing sampean takon iku ya wong liwat. Lah karo sampean. Lah niku yakin, kok maunya mesti cerita deh. Wah, aku di kono wono wong demo, lah aku kok demo.
Lu aja cabul, sampean kok roti kandhani wong dadakan. Padahal wong mikir dalem ya hasil ditakon ngoten lho. Astagfirullah, pun hati-hati pokoknya. Hati-hati. Dan ini sekali lagi saya ulangi, banyak yang nggak sadar, banyak menjadi korban ini. Kila wakal. Yang kedua, wakasratu soal. Ini juga termasuk perkara yang dibenci oleh Allah. Kasratu soal itu memiliki dua makna. Makna yang pertama, banyak bertanya yang bukan kebutuhan. Bertanya bukan sesuatu yang menjadi artinya bukan menjadi soal dia. Seperti gimana Ustadz hukumnya kalau ada suami laki-laki itu sholatnya astronot. Sama bojo sampean udah di astronot takut. Sholatnya astronot gimana? Cek dulu si astronot ini. Wong bojo sampean yo kan. Ono mak mulai orang tahu astronot. Bertanya sesuatu yang bukan kebutuhan. Dikit tanya. Makanya untuk kajian itu jangan main potong. Ada adab-adabnya di dalam bertanya itu. Terus makna yang kedua, kasratu soal ini soal itu adalah banyak meminta. Banyak apa? Nah, meminta di sini itu nanti ada yang haram hukumnya. Kalau meminta-minta, ngemis, itu menjadi profesi untuk mencari kekayaan, maka mutlak hukumnya haram. Tidak boleh. Ya. Tapi kalau meminta itu merupakan hak dia, maka hukumnya boleh. Hak dia. Ya. Ini ibu waktunya belanja, minta pada suami. Suami nggak boleh pakai dalil ini. Suami nggak boleh pakai dalil ini. Nah, jadi kalau minta karena profesi untuk mencari kekayaan hukumnya haram. Ya. Kalau itu haknya maka hukumnya boleh, nggak masalah dia minta. Nah, kemudian termasuk perkara yang bisa mengurangi kemuliaan ibu, gampang jaluk. Nah, nek jari wong Sidoarjo delak. Kenapa? Kalau ada ibu-ibu punya tabiat seperti ini, itu nanti banyak orang nggak suka kalau didatangi. Ngaten? Gimana? Iya, walaupun aku pun jaluk oleh kamu pun jaluk kok, tapi hati ini mangkel dia. Nggak bisa enggak itu. Ini tabiat yang tidak baik walaupun hukumnya tidak jatuh kepada yang haram. Ojo dibiasa no. Ngerti loh? Ya, jangan dibiasakan. Dimanapun. Kemudian yang ketiga termasuk perkara yang dibenci oleh Allah adalah wa idha'atal mal, menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta, menggunakan harta tanpa ada manfaat sama sekali, hanya untuk menuruti kesenangan jangan, seperti hias-hiasan rumah. Ya kalau untuk hiasan nggak ada manfaat, sedekahkan jauh lebih manfaat itu. Kita itu kadang-kadang tiga sedekah gak ono tapi tiga tuku pernik sing enggak dibutuh-butuh nomor. Ya seperti ibu menghiasi dengan bros itu kan gak penting, gak usah. Bros mending boleh tekek urip-urip. Angel. Boleh tekek urip cancang durin das mana. Nggak melat. Sambil jalan tuh sulit, ada yang niru begitu, nggak ada yang berani. Sampun, nah ini tiga perkara yang jangan digunakan sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Itu dibenci, bahkan itu nanti masuk ke dalam israf nanti. Baik, berikutnya.
Qala Ibnu Mas'ud, berkata sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud, Sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, ayyu dzambin a'dhamu indallah? Ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah itu? Nabi menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar di sisi Allah itu adalah apabila engkau membuat tandingan-tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah yang telah menciptakan kamu. Membuat tandingan-tandingan terhadap Allah di dalam ibadah. Ya, nah, hati-hati ibu yang mungkin suka ziarah ke orang-orang soleh. Ziarah ke kubur boleh, tapi kalau dikhususkan nanti mencari keberkahan, lah ini masuk menjadikan tandingan kepada Allah. Tak boleh ibu. Berharap kepada sang kuburan ini supaya diberikan keberkahan. Berharap kepada penghuni kubur supaya kita diberi kelancaran rezeki, dan Masya Allah sampai kita temukan orang ziarah itu baru masuk pelataran sudah ngesot menuju kuburan ini. Ada no? Jenengan masuk Masjidil Haram seperti itu? Ini kan enggak. Ya Allah, ngesot itu. Ini yang berlebihan, yang hulu di sini itu. Ini dosa besar ini. Dosa besar. Jadi ziarahnya nggak masalah, karena ziarah bagian daripada sunnah dianjurkan oleh Nabi. Tapi kalau kemudian meyakini adanya keyakinan aku mencari keberkahan, mencari ini dan itu, kelancaran rezeki, ya sing lebih lucu lagi apa? Minta panjang umur loh, wong wis mati. Wong mati nasi enom sampai iki piye toh? Ini saya nggak bisa logika, nggak bisa dilogikakan, kuy. Ya, itu yang pertama. Yang kedua ada lagi yang gak logis banget, mati pikiran ini. Datang ke kuburan orang yang soleh, ya, minta kesembuhan dari penyakit. Padahal orang soleh dulu waktu hidupnya itu sakit-sakitan. Bagaimana? Sakit dan sampai berobat keliling dunia nggak sembuh-sembuh, akhirnya kemudian jadi meninggal. Lalu kita datang ke kuburnya, mengambil tanahnya, mengambil bunganya untuk menjadi obat kesembuhan. Nah, sementara keluarganya sendiri sampai hari ini sakit, nggak ke situ, nggak ngambil tanah, enggak, tapi ke rumah. Lalu jenengan kok ke situ? Saya pesen mikir titik ayo. Sampai mikir dikit aja selamatnya. Ini gak mikir belas kayak ini. Masya Allah. Kemarin mana itu di Pesuruan? Acara pengajian yang diundang ODGJ, yang dianggap sebagai Allah. Ya gak kelamben bu, rambutnya riwa-riwa mboten karu-karuan. Ya jenenge jelas. Semua makanya Indonesia itu luar biasa Indonesia ini. Itu hanya ada di mana bu? Makanya kalau jenengan lihat kamus lengkap kesesatan itu di Indonesia ini. Oke, kalau memang ada yang mengatakan itu wali Ustadz, oke. Kalau itu wali, pertanyaan saya, orang yang hilang akal dikatakan wali ini, kira-kira dari wali nikah sah betul? Kira-kira dari wali nikah sah betul? Lah kok jenengan jadikan ilmunya dari mana? Fikir logika itu, Masya Allah. Nemen diundang pengajian, ya ceramah ya opo. Saya pernah ngintip ceramahnya sekali. Allah itu Korea. Mana Allah Korea? Wes badan kula baleni sak ketularan dulu. Lanjut dia wong gila tuh putih ceramah. Cuma diyakini memang katanya karena dia ini putranya Pak Yai, Qadarullah lahir dalam kondisi seperti itu.
Ya, nauzubillah, nauzubillah. Semoga kita semuanya diselamatkan. Lo katusnya ini kalau dibahas karena ini. Nyata nih kalau dibahas, lah yo gak karu-karuan. Sampun, kita lanjutkan. Jadi dosa yang paling utama, dosa yang paling besar ketika orang menjadikan sekutu bagi. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud berkata lagi, ya Rasulullah, thumma ayu, kemudian apalagi termasuk dosa yang paling besar? Nabi menjawab, antaqtula waladaka takhofa ayyat'ama ma'ak. Engkau membunuh anak-anakmu karena takut mereka makan bersamamu. Intinya apa? Kudiningoni. Membunuh anaknya dalam rangka takut memberikan nafkah pada mereka. Ini termasuk dosa besar. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka dari ayat hadis-hadis tersebut, sekarang pelajaran apa yang bisa kita petik dari materi yang ke-24 ini? Pelajaran yang bisa kita petik pertama, yajibu ala kulli muslim an yardha bi qada'illahi ta'ala wa yusallimu lahu fi kulli umur. Wajib atas setiap muslim, wajib atas setiap muslim. Ini pelajaran pertama dari bab 24. Wajib atas setiap muslim an yardha bi qada'illahi ta'ala, supaya ridho dengan ketetapan Allah, supaya ridho dengan takdirnya Allah, wa yusallimu lahu fi kulli umur, dan menyerahkan segala urusan itu kepada Allah. Hal ini berkaitan dengan menerima anugerah anak. Jadi kalau diantara panjenengan dikasih anak model apapun, sing ridho. Barangkali ada yang anak pertama kok perempuan, anak wedok lho mbak anakku. Itu banyak yang kadang-kadang nyesel. Ya, anakku telu mbak, wedok kabeh mbak, itu kate lapo. Ini menunjukkan kalimat itu ridho Anda. Perhatikan. Terus ada lagi na'udzubillah, dan itu memang berat. Lahir dalam keadaan cacat. Ada yang mengatakan produk Allah yang gagal. Baik cacat secara fisik atau mental. Allah tidak pernah gagal di dalam ciptaannya. Awas, jangan sempat ada pikiran sedikit pun berpikir demikian. Kenapa? Itu maksiat besar. Allah mampu menciptakan manusia sempurna, sesempurna mungkin, dengan gaya, dengan model, dalam bentuk yang sangat menakjubkan. Dan Allah juga bisa menciptakan manusia yang cacat. Ya, cacatnya manusia itu bagian dari bentuk kekuasaan, itu untuk pelajaran bagi yang lain. Seperti orang ditakdirkan tidak punya tangan, gimana kalau nggak punya tangan? Ternyata dia bisa mencakul dengan kakinya, dia bisa sikat gigi, dia bisa servis, dia bisa perbaiki ini dan itu, dia nggak punya tangan. Saya dikirimi teman-teman kemana orang cacat-cacat semua foto-fotonya itu supaya kita banyak bersyukur. Wudhu, kumur, pakai telapak kaki, nggak punya tangan dia. Dan dia bekerja gitu loh. Insya Allah dia bekerja dan bisa, ya Allah bisa. Bun, ini pelajaran pertama, wajib bagi setiap muslim untuk ridho dengan apa yang Allah tetapkan bagi kita semuanya. Saat dikasih putra model nopo gimana, ayo ditoto nanti Bu. Makanya kalau ada hal yang tidak kita sukai, barangkali hal yang tidak kita inginkan, itu kita tanya. Makanya di ayat pertama yang kita kaji,
Surat pertama yang kita kaji tadi surat apa? Surat Asyura. Dengan lihat yahabu liman yasha. Ya, Allah menggunakan redaksi Allah yang berbuat sesuai yang dia bukan yang dikehendaki oleh Allah yang kehendaki. Kita diuji oleh Allah dengan itu semua. Diuji oleh Allah. Pun ini yang pertama. Nanti kalau ada yang ganjel, tanyakan sikap kita harus bagaimana, Ustaz. Ya barangkali kok kita dianugerahi anak yang punya sesuatu yang kita nggak suka, mungkin sifat. Pun pelajaran yang kedua, al-yakin bi anna Allah ta'ala qad domina arzaqa jami'il makhluqat. Ya, seorang muslim harus punya keyakinan. Seorang muslim harus punya keyakinan. Apa? Bi anna Allah ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala qad domina arzaqa jami'il makhluqat. Allah yang telah menjamin semua kebutuhan makhluk. Semua rezeki makhluk itu Allah yang jamin, bukan kita. Bukan kita. Makanya waktu kerja, waktu ngaji. Waktu sholat. Allah yang ngatur rezeki nanti. Harus dengan prinsip-prinsip yang kuat. Tanpa adanya kerak. Allah jelaskan di dalam surat 11. Kita buka surat apa surat 11? Surat Hud. Iya, di surat Hud Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Iya. Dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Masya Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata. Masya Allah, ini loh ya dilakoni betul. Ini loh kadang-kadang kita itu ngeluh sampai terus menjadi zikir harian. Biasakan gitu loh. Menghadapi problematika itu dengan 3 hal. Dengan apa, Bu? Apa 3 hal itu? 1, ikhris ala ma yanfa'u. Bekerja keras untuk mendapat sesuatu yang bermanfaat. Bekerja keras. 1, jangan lemah. Nek sampean sambatan nang wong melok sambat. Ini langkah pertama. Jadi kalau jenengan kita diuji dengan kesulitan-kesulitan, lakukan ini. 1 apa? Ikhris, bekerja keras. Gitu. Bekerja keras. Gini Bu ya, ngapunten. Kalau kita itu cari rezeki, ojo ndelok jumlahe gedene sih. Sampeyan kerja dulu ada mau kerja tak mau gitu loh. Saya memang bisa nggak kerjakan, insya Allah bisa. Gitu. Adapun hasil syukuri. Saged dipahami? Syukuri. Bisa kerja apa? Jual ini berapa? Jangan lihat hasil dulu. Begitu bekerja, minta kemudian bekerja usaha dengan keras, dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Hasilnya berapapun, syukuri. Saya ulangi, syukuri. Kenapa? Allah menjanjikan la in syakartum. Nah, 1 misal ini sering ganjel ingatin itu.
kerjanya sudah sulit, penghasilan juga tidak banyak, dianjurkan sedekah. Halo? Ayo, tertarik apa terhambat? Bu? Suaramu tidak enak didengar. Ya apa sih Ustaz kan delok nasib. Wong kene krengkel dolek sik durung oleh dikongkon. Itu jenengan lupa kuncinya. Wong kita sendiri pas-pasan Ustaz, malah disuruh nolong orang. Jenengan lupa dalilnya. Syekh Utsaimin mengatakan, apabila kalian mengalami kesulitan gak kelar-kelar, kalian punya masalah nggak selesai, keluarlah kamu dari rumahmu. Cari temanmu yang bermasalah, bantuan. Tuh. Inilah Ustadz Tiro gak mikir. Manjane Ustadz roto gak genah. Pun kita kesulitan kok malah disuruh nolong orang yang kata kuncinya di mana, Bu? Barang siapa yang menghilangkan anak ini cerdas. Ayo Bu, perhatikan dengan makanya hilangkan logika. Ini keyakinan Bu. Demi Allah saya bilang, saya ngomong demi Allah. Jangan takut dengan urusan kita. Kita ngurus orang lain, urusan kita diurusi oleh Allah. Dan kalau Allah yang ngurusi, lebih baik mana Allah yang ngurusi atau kita sendiri yang ngurusi? Yes, kacau isin temen ini. Ojo, piro Mbak, sama sih mending Mbak totol. Piro Mbak. Alam Mbak, itu kalimat-kalimat ya Allah. Bun, harus bang itu ya. Jangan belajar dulu Bu, kalau pagi itu kan ada burung manuk emprit terbang itu ya. Manuk emprit itu ya Allah, anaknya itu 6, 5 itu suaminya nggak ada yang tanggung jawab. Gitu, nggak ada, dia sendiri ya. Nggak pernah mengeluh tolak, enggak. Jangan lihat itu burung emprit itu loh, udah si cuwil ya kayak ngono, tapi cerdas. Lama dia kegedan. Cerdas. Ora iso mikir. Sambat aja ceritanya. Kalah karo manuk emprit. Bon, perhatikan. Jadi kalau kita mengalami musim satu, itu pesan saya. Dan itu wasiat dari Nabi Bu. Yang saya sampaikan ini wasiat dari 3 hal lakukan. 1, ikhris ala ma yanfa'u. Kerja keras untuk mencari yang bermanfaat. Lah burung emprit itu tadi, kenapa kok bisa ngingonnya anak 6 itu? 1, dia itu keluar Ibu. Keluar dia dari sarangnya pagi itu. Setelah itu apa? Dengar pinggir wititan. Sampeyan dolek manuk emprit iki nek metu, gak terus tengok-tengok senden. Kayak wong dasi mumet ngoten mboten. Gitu loh. Dia lincah, gitu kan? Dia keluar bukan kok muter-muter di udara, bukan. Hinggap di ranting, setiap ranting dikunjungi. Itu namanya kerja keras. Ketemu makanan itu. Ketemu dapat ular 1 dipatuk sama dia diantar pulang. Dicucu ning anake. Balik maning ketemu lagi deker. Makanya jari wong Joben, PT iku selama gelem eker-eker. Panganan iku mesti ketemu. Long PT niku bondo mesti tok ndolek panganan iku. Bondo ni mesti awak dhewe yo duwe ijazah yo duwe. Kaken gawan kula mbek sampeyan. Akan gawan. 1 itu pesannya. Ikhris alamayan. Yang pertama. Yang kedua apa kata Nabi? Wasta'in billah. Minta tolong yang kuat kepada Allah.
Minta yang kuat. Setiap sholat, setiap tahajud, setiap baca Quran. Ya Allah, berikan pertolongan. Dengan bacaan Quranku, tolonglah aku. Engkau telah memberikan amanah kepadaku anak-anak. Minta tolong. Dan serius. Gitu loh, Bu. Oh, sekolah bayar-bayar. Gitu. Ojo sambatin disik. Akan sambat tuh bisa menjadi lemah. Gitu. Ngerti jenengan? Aku ini gemes. Toh gak karu-karuan. Kerja keras minta tolong kepada Allah. Gak mungkin Allah gak ngasih itu. Gitu loh. Dan betul-betul serius. Gitu loh. Satu misal pinjam teman. Mbak, insya Allah mudah-mudahan kalau ada berapapun kasih itu. Paham, Bu? Nah, aku bisa bayarnya cuma separuh. Insya Allah nanti separuh. Yang serius dan minta Allah kabulkan. Lalu dewi kadang-kadang bisa bayar, eman tinggu bayar. Lalu ini utangi semangat gak karu-karuan. Insya Allah Mbak, engkau tanggal 10 aku jedul ini, aku lihat duit iki, engkau tak bayar beres. Ya tulisannya beres barang menunggu. Nanti aku nyekel duit yang gak dibayar. Nah iki sing geletak, aku sing gak ada pirang-pirang. Itu yang kedua. Wasta'in billah. Yang ketiga apa? Wala ta'jiz, dan jangan bersikap lemah. Jangan putus asa. Tuh konsepnya begitu. Itu pelajaran yang kedua. Nah, kita membesarkan anak-anak, apalagi suami saya habis pensiun. Pensiun saya turun wis setruk yang di sini. Takut, khawatir. Sampai tinggali pagi jadi kan keluar jalan-jalan. Sampai lihat burung berterbangan dari sarangnya itu. Ada yang denger-denger songgowan. Mikir nasibnya bojone gak mulai-mulai. Gak ada burung prit begitu. Itu ayam-ayam bawa anak 10 dibawa semua. Suaminya nggak ada yang tanggung. Suaminya itu nikah balik-balik di mana-mana. Gitu. Lah anak 10 ayam itu kan hasil zina semua itu. Cuma telurnya kan halal kita makan hasil zina. Ya itu kalau ada sampai ayam nikah gimana ini? Ya telur-telur nanti. Itu telur hasil zina semua itu. Tapi halal buat kita. Itu di bawah 10 dibawa ke sana, dia kira-kira ketemu makanan, dia pindah, anak lagi makan, dia pindah lagi samping, terus begitu, nggak putus asa. Ketemu sedikit panggil semua, ketemu sedikit panggil, itu namanya kerja keras, nggak putus asa dan nggak lemah. Syukuri berapapun syukuri, dan jangan lupa sedekah sesuai dengan kemampuan. Allah buka rezeki nanti. Ya, itu pelajaran yang keberapa? Yang kedua, yakin dengan sepenuhnya Allah yang menjamin rezeki. Lalu binatang-binatang melata yang jenenge uget-uget niku iku dijamin rezeki ini. Masa sampean kali kula sing kokil-kokil gini mboten. Hah? Allah uget-uget. Sampeyan tahu uget-uget ta? Apa fungsinya diciptakan oleh Allah? Itu dijamin apa enggak, Bu? Lo pemar sini. Apalagi kita manusia yang diciptakan dengan tujuan yang mulia, pasti dijamin. Hanya saja kadang-kadang itu ya, rezeki itu tertutup gara-gara ucapan kita. Itu malu ya lamba piro simba untuk telu gak mesti, kadang itu ya sepi, dan itu senggarai. Itu bahasa-bahasa yang menutup rezekimu, bukan Allah yang nutup. Allah nutup itu adanya sebab. Paham, Bu? Makanya untuk membuka rezeki, satu, banyak istighfar. Dua, sedekah. Nah, sedekah ini sesuai dengan kemampuan. Nggak usah takut. Ya, nggak usah takut.
Bon, pelajaran yang ketiga. Yang terakhir, ini pelajarannya banyak sebenarnya hadis ini. Nanti akan kita lanjutkan pelajarannya di kajian berikutnya, insya Allah. Ini soalnya penting soalnya. Karena kita berkaitan dengan mendampingi anak-anak, membesarkan anak-anak. Dan ibu, ya kalau sudah demikian jegur seperti ini, itu enggak, anakku nanti ngerti enggak, itu serahkan sama Allah ibu. Serahkan kepada Allah, jangan bergantung pada anak-anak. Pun serahkan, nanti Allah yang ngatur. Baik, pelajaran yang ketiga, fadlul ihsan ilal aulad. Keutamaan berbuat baik kepada anak-anak. Keutamaan berbuat baik kepada anak-anak. Wala siyama al-banat, secara khusus pada anak perempuan. Dan anak perempuan itu punya penanganan yang berbeda. Wa infaquhum, dan keutamaan memberikan nafkah kepada mereka. Wasabru alaihim, dan bersabar atas gangguan-gangguan mereka. Wa ma yata'allaqu bihim, dan apa saja yang berhubungan dengan mereka. Itu kita diperintahkan untuk berbuat baik, bersikap sabar, ya, di dalam mendampingi mereka dan di dalam membesarkan mereka. Itu tanggung jawab kita. Jelas ya? Nah, di dalam berbuat ihsan ini Bu, memperlakukannya itu perlakukan dengan sebaik-baiknya. Karena itu merupakan tanggung jawab. Perlakukan anak dengan sebaik-baiknya. Berikan nafkah mereka dengan nafkah yang terbaik, dengan cara yang terbaik pula. Dan bersikap sabar atas kekurangan, atas keberadaan, dan keberadaan mereka, serta apa saja yang berkaitan dengan mereka. Surat 2:33. Surat 2 ayat 2:33. Langsung terjemahan pun. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Bagi yang ingin menyusui secara sempurna, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Cukup. Ini yang menjadi dalil kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada semua keluarganya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Perhatikan. Ya, kewajiban bagi seorang ayah, ya, adalah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut, sesuai dengan kemampuan mereka. Ini kewajiban. Di sini ini dalil yang menunjukkan bahwa nafkah paling utama itu adalah nafkah yang diberikan kepada keluarga. Baik Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini diantara pelajaran yang bisa kita pelajari pagi ini di bab 24 ini. Jadi yang seneng rambut anak-anak, ya dirubah cara pandangnya, dirubah perasaannya, supaya anak ini lahir dengan kebebasan jiwa yang luar biasa. Dengan cara yang baik, dengan penerimaan yang baik. Yang tentu kita yakin anak-anak kita ini ada plus minus masing-masing. Betul Ibu? Ada kekurangan dan ada kelebihan masing-masing. Nah, adapun kekurangannya ini, ayo kita pelajari. Kalau kita punya anak begini, harusnya bagaimana? Kalau kita punya anak seperti ini, sikap kita bagaimana? Itu penting untuk belajar. Jelas ya? Nanti jangan sampai kita menyesal, jangan sampai kita menggerutu, jangan sampai kita nyalakan sana sini. Ini anak-anak butuh pendamping-pendamping yang
militan, butuh pendamping-pendamping yang menyegarkan, butuh pendamping-pendamping yang menyenangkan. Dan itu tidak lain adalah kita sebagai orang tua. Mudah-mudahan jerih payah kita itu, ya jerih payah kita, baik tenaga, waktu, pikiran, harta, materi, apapun yang telah kita berikan kepada anak-anak kita ini, berharaplah balasan kepada Allah. Berharaplah balasan kepada Allah. Dan nanti ketika ada kesulitan-kesulitan, monggo diseringkan bareng-bareng supaya Allah memberikan solusi yang terbaik dan jalan yang terbaik untuk kebaikan diri kita dan semua keluarga kita. Mudah-mudahan melalui ilmu ini Allah anugerahkan kebaikan-kebaikan yang luas. Allah jaga kita dan semua keluarga kita dari segala keburukan. Dan semoga Allah selamatkan kita dan semua keluarga kita dari segala bentuk fitnah dan kerusakan. Dan semoga Allah limpahkan keberkahan serta kebaikan dunia maupun agama ini. Amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk pelajaran yang akan datang kita masih melanjutkan pelajaran-pelajaran dari bab 24 belum selesai, nanti akan kita selesaikan di kajian yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.